Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami peserta Latsar CPNS tahun 2021 PPSDM Regional Bandung Angkatan 14 Kelompok 3 yang beranggotakan saya, Kadifa Febianti Almukaroma, beserta rekan saya, Reni Apriani, Nesti Widyaningsi, dan Olga Okialgi. Di sini kami akan mencoba untuk menjelaskan mengenai penerapan sistem merit di pemerintahan Kabupaten Garut terkait larangan mudik di masa pandemi COVID-19 ini. Seperti yang kita sudah ketahui, bahwa pemerintah telah melakukan pelarangan mudik bagi masyarakat di masa pandemi COVID-19 ini, terutama larangan dari pemerintah mengenai mudik bagi ASN yang terjadi di Lebaran bulan lalu, yang memang sudah diatur dalam Surat Edaran Menteri Pan-RB nomor 8 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan keluar daerah dan atau mudik dan atau cuti bagi pegawai ASN. Larangan mudik khususnya mudik Lebaran 2021 yang berlaku selama 12 hari dimulai dari tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Alasan dilarangnya mudik pada era new normal ini adalah pertama, libur panjang dengan mobilitas tinggi memicu lonjakan kasus baru COVID-19 dan mengakibatkan angka kematian terus meningkat. Yang kedua, perjalanan selama mudik itu berpotensi sebagai sarana penularan COVID-19 karena pasti banyak orang dari berbagai daerah yang kita tidak tahu kondisi kesehatannya seperti apa. Ketiga, lansia jadi dominasi korban jiwa akibat COVID-19 sebesar 48%. Yang keempat, karena meningkatnya kasus penularan COVID, pusat pelayanan kesehatan pun akan semakin meningkat dan pelayanan menjadi tidak maksimal. Yang kelima, penularan COVID-19 tidak kenal batas teritorial negara, apalagi sekarang 3 varian virus sudah masuk ke Indonesia, yaitu B117 dari Inggris, B1351 dari Afrika Selatan, dan B1617 dari India. Maka dari itu, pemerintah menganjurkan untuk mudik lewat virtual saja dengan memanfaatkan berbagai media sosial yang ada, seperti video call, WhatsApp, Instagram, Twitter, atau masih banyak lagi media sosial lainnya. Adapun pengecualian larangan mudik tidak berlaku bagi, yaitu yang pertama, para pekerja yang sedang melakukan perjalanan dinas, baik pegawai swasta, aparatur sipil negara, pegawai BUMN, pegawai BUMD, Polri, dan TNI. Kemudian yang kedua, kunjungan keluarga sakit. Yang ketiga, kunjungan duka anggota keluarga meninggal. Yang keempat, ibu hamil yang hendak melakukan pelayanan kesehatan dengan mendapatkan pendampingan maksimal 1 orang. Dan yang terakhir, kepentingan persalinan yang juga mendapatkan pendampingan maksimal 2 orang apabila keadaan darurat. Dan adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pemudik yang memang dikecualikan. Yang pertama, harus ada keterangan negatif dari tes PCR atau rapid test antigen yang berlaku selama 1 kali 24 jam. Dan yang kedua, keterangan negatif dari tes Genos C19. Dan bagi pegawai yang sedang melakukan perjalanan dinas juga membawa syarat surat izin tugas dengan tanda tangan basah. Apabila dari pihak aparatur sipil negara, maka tanda tangan basah dari atasan setingkat eselon 2. Dan untuk para pekerja informal, wajib mengantongi izin pihak desa, kelurahan di domisili masing-masing. Dan masa berlaku surat secara perseorangan itu untuk 1 kali perjalanan pergi atau pulang. Apabila larangan mudik itu dilanggar, khususnya oleh aparatur sipil negara, maka akan ada sanksi ketidakdisiplinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun sanksi bagi PNS yang tetap melakukan perjalanan mudik Lebaran, sanksi bila berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Ada tingkatan sanksi. Yang pertama, tingkat ringan, yaitu dengan teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang kedua, tingkat sedang. Adapun diantaranya, penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Yang ketiga, ada tingkat berat.
yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan yang terakhir pemberhentian secara tidak hormat sebagai PNS. Meskipun sudah ada aturan larangan untuk mudik, masih banyak saja ASN yang mudik di masa pandemi ini. Faktor penyebab kurangnya kedisiplinan ASN adalah sebagai berikut. Pertama, kurang tegasnya sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang bila mana seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin selama kebijakan larangan mudik. Kedua, kurangnya kesadaran PNS akan pentingnya kedisiplinan. Ketiga, adanya prosedur yang lama dan berbelit-belit dalam memberikan sebuah sanksi administrasi. Keempat, kurangnya perhatian pimpinan terhadap bawahan dan tidak ada rangsangan untuk terciptanya semangat kerja. Mari kita patuhi peraturan pemerintah dengan tidak mudik dan menerapkan protokol kesehatan 5M demi kesehatan dan keselamatan bersama.